Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan melakukan syuting beberapa video dalam rangka untuk memenuhi tugas pekan penilaian akhir semester 4 mata pelajaran kimia dalam bab koloid, sel volta dan korosi. Ya, jadi langsung saja. Oke, yang pertama adalah koloid. Jadi, kita lihat dulu. Aduh, ini puasa ceritanya, guys. Kita lihat, apakah ini? Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini adalah kue bolu ya. Nah, kue bolu ini termasuk ke dalam salah satu koloid, yakni buih padat, dimana fase pendispersinya itu adalah padatan dan fase terdispersinya adalah gas. Jadi pembuatan kue bolu ini atau pembuatan kulit ini dengan cara mencampurkan beberapa adonan dan mencetaknya di percetakan kue dan dimasukkan ke dalam oven. Ya, jadilah. Mungkin cukup begitu cara pengerjaan untuk koloid jenis ini. Oke, selanjutnya ini adalah keju cheddar. Ini keju cheddar. Keju cheddar ini termasuk ke dalam gel atau emulsi padat. Ini dia. Jadi cara pembuatan, entar dulu. Jadi emulsi padat ini adalah dimana fase terdispersinya itu adalah cairan dan fase pendispersinya adalah padatan. Adapun cara pembuatan keju ini ya dengan cara merebus susu sapi. Ya, begitulah mungkin cara pembuatan koloid emulsi ini. Untuk selanjutnya adalah ini saja, karena sebenarnya ini lagi bulan puasa. Ini adalah telur ini apabila dipecahkan akan keluar cairan yang berada di dalamnya, yang kita ketahui bersama ada kuning telur dan putih telur. Apabila itu dikocok, maka akan menimbulkan sebuah gelembung-gelembung. Itu termasuk ke dalam salah satu jenis koloid yang bernama buih cair, yang dimana fase terdispersinya itu adalah gas dan fase pendispersinya adalah cairan. Selanjutnya tutup kulkas. Selanjutnya adalah sol cair. Maaf,
Maaf pemirsa, jadi tampaknya kita sedang mengalami peristiwa bubur telah menjadi nasi. Ya, jadi sebenarnya yang saya ingin tampilkan adalah bubur. Tapi di sini ada nasi. Jadi anggap saja ini bubur. Ya, jadi bubur ini merupakan salah satu sol cair yang dimana fase terdispersinya itu adalah padat dan fase pendispersinya adalah cairan. Sama seperti nasi, pembuatannya bubur ini, pembuatan koloid sol cair ini, akan tetapi pembuatan bubur ini airnya dilebihkan, atau mungkin pemirsa ini lebih tahu pembuatan bubur, pembuatan sol cair. Ya, mungkin itu untuk sol padat. Ya, jadi koloid selanjutnya itu adalah emulsi cair. Maaf, salah. Ya ini dia emulsi cair. Emulsi cair. Ya, jadi ini adalah santan. Santan ini adalah emulsi cair, yang dimana zat terdispersinya adalah cairan, apalagi zat pendispersinya. Nah, cara pembuatan koloid ini yakni dengan cara ini kelapa, ada anu di dalamnya itu yang putih-putih, entah itu buah atau kulit biji. Nah, itu nanti dikeruk, terus nantinya itu sari-sarinya diperas atau diremas itu, kemudian nanti akan ada cairan-cairan putih seperti susu. Ya, kalau kalian pusing bagaimana aslinya ini yang ada dalam sini, mungkin mirip-mirip susu lah, jadi bayangkan susu saja. Ya, mungkin cukup sekian untuk koloid. Selanjutnya adalah tentang sel volta. Persamaan dan perbedaan kedua benda ini. Ya, jadi persamaannya itu ya yang paling umum ini adalah baterai. Tidak usah pikir yang macam-macam. Ini itu baterai, sama-sama baterai. Nah, spesifikasinya lagi itu dia sama di pembungkusnya. Ini terbuat dari seng. Ini tuh sama-sama tidak bisa diisi ulang. Sama-sama merupakan sumber listrik baterai, sama-sama baterai. Nah, adapun perbedaannya. Perbedaannya itu ini dari segi kualitas, ya menurut beberapa konsumen ini tuh daya tahannya lebih rendah dibandingkan alkalin. Tapi juga ya pastinya ini lebih murah lah. Oke, sudah, tidak usah promosi. Kemudian perbedaan yang kedua itu terdapat pada katodanya. Katoda. Nah, ini kutub positifnya. Ini tuh terbuat dari batang karbon yang baterai biasa, dan ini terbuat dari mangan dioksida. Adapun ini lagi perbedaannya itu terdapat pada elektrolit baterainya. Ini terbuat dari amonium klorida, dan ini terbuat dari potasium apa ya? Hidroksida. KOH lah. Nah, intinya seperti itu. Ya, mungkin cukup itu perbedaannya. Ya, jadi selanjutnya adalah materi tentang korosi. Yang pertama itu, tahan. Oke, yang pertama adalah pagar. Bisa kita lihat di sini sudah terjadi korosi. Nah, untuk pagar ini sebagaimana yang telah disebutkan di kisi-kisi cara pencegahannya, yaitu dengan dicat. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat bahwasanya pengkaratan ini atau korosi bisa disebabkan karena besi Fe ini
berinteraksi atau bereaksi secara langsung dengan oksigen, entah itu oksigen yang ada di atmosfer atau oksigen yang terdapat di atau berikatan dengan senyawa atau atom lain seperti air misalnya. Nah, ini contohnya misalnya besi ini mengalami pengkaratan disebabkan karena berinteraksi atau bereaksi dengan oksigen yang berada di atmosfer. Nah, ini dia. Adapun cara pencegahannya untuk pagar ini mungkin bisa dicat. Nah, selanjutnya ini adalah seng. Jadi cara pencegahan terjadinya pengkaratan pada benda ini bisa dilakukan, atau memang cara untuk mencegahnya adalah melapisi besi Fe dengan atom Zn, seng Zn. Oke, ini yang kedua. Kita ke yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga adalah gagang pintu ini. Masih mengkilap. Baru beberapa minggu lalu diganti. Jadi cara pencegahan korosi pada benda ini adalah dengan cara seperti benda kedua tadi, yakni dilapisi. Tapi ini tidak dilapisi dengan seng, entah dengan atom apalah, logam apa ini dilapisi. Mungkin krom, nikel, timbal, atau yang sejenis-sejenis itulah, timah. Mungkin ini dilapisi dengan krom. Contoh lainnya tuh bisa kita dapatkan pada kursi. Salah satunya kursi yang ada di IC itu yang warna biru. Nah, besi-besinya itu dilapisi dengan atom selain besi. Atau pada keran air yang beresiko mengalami pengkaratan akibat oksigen yang berikatan dengan atom H yang ada pada air. Nah, tujuan pelapisan logam lain di luar besi ini dengan tujuan adalah menghalangi kontak langsung antara besi dengan oksigen yang menjadi penyebab terjadinya korosi atau pengkaratan. Mungkin cukup 3 benda itu yang saya akan jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.